Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Kali ini kita akan masuk ke bab 9 ya, mata kuliah matematika keuangan, yaitu mengenai financial engineering. Ya, langsung saja. Kenapa kita perlu melakukan financial engineering? Ya, yang pertama adalah kita sebagai investor ya, kita perlu mengeliminasi ya atau mengurangi risiko. Ya, jadi risiko itu memang tidak bisa 100% dihilangkan, tapi risiko itu bisa dikurangi. Nah, ya. Dalam apa? Dalam kaitannya ketika kita menerbitkan atau membeli option. Ya. Kemudian yang kedua, metode apa yang bisa digunakan untuk mengurangi undesirable risk gitu ya, yang datang dari aktivitas bisnis. Ya, jadi risiko itu macam-macam ya. Ada risiko yang bisa dimitigasi, ada risiko yang tidak dimitigasi. Ya, biasanya risiko internal itu bisa manageable. Ya, artinya dalam kontrol kita. Tapi risiko-risiko eksternal ya, contoh misalnya kita punya perusahaan perkapalan atau kita punya perusahaan penerbangan, tiba-tiba cuaca buruk, pesawat jatuh gitu. Itu kan cuaca buruk. Memang kita bisa mempengaruhi cuaca? Nggak mungkin kan. Maka cuaca itu dikatakan external risk. Nah, karena external risk ini, maka itu di luar kontrol kita. Nah, karena di luar kontrol kita, maka kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi. Ya, jadi misalnya pemilik perusahaan penerbangan bisa saja mereka melakukan hedging, bisa saja mereka membeli option dalam hal misal kecelakaan pesawat terjadi, ya, bisa seperti itu. Kemudian hedging option positionnya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini tuh ada ST minus X. Nah, ini ya, di sini perhatikan ST minus X ini adalah payoff. Payoff ini nanti akan dibandingkan dengan call option. Ini kalau C ini berarti call option price European, E-nya European. Jadi ini adalah premium, harga dari call option atau kita sebut premium on call option. Nah, cuma harga dari call option ini kan pada saat T0, sedangkan payoff ini pada saat T besar di masa depan. Nah, artinya apa? T call option price ini harus kita compounding. Nah, dengan asumsi kita melakukan continuous compounding, maka dikalikan E pangkat R rasionya dikalikan T besar. Ya, jadi ketika melakukan hedging option position ini kita membandingkan future value dari premium dibandingkan dengan payoff-nya. Mana yang lebih besar. Dalam call option, yang desirable yang diharapkan adalah nilai premiumnya itu lebih besar daripada payoff-nya. Dan sebaliknya dalam kasus put option ya. Kalau saya salah, mohon saya dikoreksi ya. Seperti itu. Sorry, ini dalam angka absolut ya, dalam angka absolut. Jadi kalau kalian nemu, oh kok Pak, hitung kok hasil negatif ini absolute value. Ya. Kemudian asumsi ini adalah ketika kita membuat portofolio. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan S ya. S ini kan berarti harga saham. X ini berarti adalah optionnya. Berarti kita masih main di option. Nah, padahal kita akan membentuk portofolio. Nah, maka nanti persamaan di depan ini perlu kita modifikasi dalam konteks portofolio. Nanti kalau portofolio kan simbolnya V, maka nanti simbolnya bukan lagi S tapi simbolnya V. Kemudian di sini juga kita mengasumsikan zero transaction cost. Padahal dalam kehidupan nyata ada biaya-biaya transaksi ya. Kalau kita trading di saham itu ya antara sekitar 0,2-0,3% ya, setiap kita beli, setiap kita jual itu biasanya dikenakan transaksi ya. Jadi rumus yang di depan ini harus diadaptasi dalam konteks portofolio dan ketika ada biaya transaksi. Nah, oleh karena itu tadi simbolnya menjadi delta V. Ya, V itu berarti value.
ya, V value. Nah, kalau V ini berarti value dari portofolio ya. Jadi kalau dibilang delta V dalam kurung S ini adalah value dari portofolio itu tergantung dari pergerakan harga saham S-nya di sini. Ya, itu akan mendekati ya, well approximate DVS dibagi DS. Ini artinya turunan pertama. Ya, kan kita tahu ini merupakan fungsi. Kalau kita cari turunan pertamanya, ya, maka DVS per DS. Kok dikali delta S lagi, ya? Nah, ini artinya dilakukan integral. Ya, seperti kalau kita punya fungsinya X, fungsi aslinya X kuadrat, turunan pertamanya kan 2X. Seperti itu. Nah, 2X ini kalau kita integralkan satu tingkat kan berarti 2X kuadrat kali setengah. Seperti itu. Jadi X kuadrat lagi kembali. Jadi ini sama aja. Ya. Nah, yang warna biru ini saya sebut sebagai delta of the portfolio. Ya. Apabila turunan pertama ini kita buat sama dengan 0, ya, maka portofolio ini kita katakan delta neutral. Ya, delta neutral. Kenapa delta neutral? Karena ketika kita melakukan hedging, maka kita harapkan the value of which does not alter too much when S varies. Jadi ketika kita membuat portofolio, kita harapannya portofolio ini tidak terlalu fluktuatif dari underlying asetnya. Ya, maka dikatakan portofolio yang bagus itu yang gimana? Yang delta neutral. Ya, delta neutral. Jadi sederhananya gini, kalau kita punya kapal, ombak gede kan naik, ombak ke bawah dia ke bawah nyungsep gitu ya. Nah, kapal dengan portofolio yang bagus itu adalah apa? Mau cuaca buruk, mau gelombang ke atas, gelombang ke bawah, tidak terpengaruh. Nah, kapalnya tetap kayak kapal selam ya, dia tetap stabil. Itu namanya delta neutral. Nah, kemudian delta hedging ini kita, karena tadi kita bicara portofolio ya, jadi kan portofolio tadi simbolnya VS. Sedangkan portofolio kita itu kan bisa terdiri dari saham yaitu S, dan obligasi, dan derivatifnya. D ini simbol dari derivatif. Derivatif ini bisa berupa option, bisa hedging, bisa forward contract, dan lain-lain. Seperti itu ya. Tapi di sini kita melihat ada koefisien. Koefisien itu adalah X, Y, Z. X, Y, Z ini artinya berapa persen ya penempatan investasi untuk setiap jenis sekuritas ya. Jadi kalau X ini berarti persentase penempatan di saham, Y ini persentase penempatan di obligasi. Nah, kenapa Y-nya biasanya di sini ada A ya. Nah, di sini diasumsikan A-nya itu tetap atau konstan ya kan. Kan kalau obligasi itu kan nggak bisa kita ubah-ubah semaunya. Ya kan, proporsi apa, kita beli terus besok jual, kita beli jual kan nggak bisa karena kita asumsinya held to maturity ya. Maka di sini diasumsikan A itu konstan. Jadi karena itu konstan, otomatis yang berubah hanya rasio proporsinya saja atau koefisiennya yaitu Y. Nah, di sini kita juga mengasumsikan kalau Z-nya ini sama dengan -1. -1 itu, min itu artinya kita keluar uang ya, keluar uang. Berarti kita dalam posisi long position. Ya, kita keluar uang berarti kita posisi beli. Kalau plus berarti kita posisi short, kita posisi jual. Seperti itu, ya. Nah, kalau Z-nya ini kita ganti dengan -1, kita substitusi ya jadi -1 ya. Kemudian VS ini kita turunkan ke turunan pertama with respect to S ya, maka kan S-nya hilang nih jadi tinggal X ya. Z-nya menjadi, karena dia -1 ya, jadi tinggal min D per DS dikali DS kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita berharap turunan pertama dari VS ini adalah risk neutral. Nah, risk neutral ini akan tercapai ketika X minus D per DS turunan pertama dari DS. Ya, itu maksudnya ya. Jadi sekarang dari yang fokusnya ke portofolio, sekarang kita fokusnya cukup melihat optionnya saja. Atau cukup melihat ke derivatifnya saja. Ya. Nah, di sini ada preposition 91 ya. Jadi kalau tadi kan saya bilang bahwa instead of calculate first derivative of the portfolio ya, kita cukup fokus ke derivatifnya saja kan ya. Nah, kalau derivatifnya ini dalam konteks
option. Nah, contohnya di depan yang kita lihat adalah call option ya, berarti CE, berarti ini kan turunan pertamanya. Dengan menggunakan Black-Scholes formula, maka delta of the option ini N dikali D1. Ya, N dikali D1. Ingat ya, kalau kita bicara N, berarti ini adalah probabilitas atau kita sebut PDF function atau norm distribution. Ya, maka di sini kita NX is the normal distribution. Ya, given by this value. This value itu D1. Nah, D1 itu apa? Rumusnya ada nih. Kalau kalian lupa, ini ada rumusnya. Ini D1 yang hitungnya dari sini. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian oleh karena itu kan tadi kita pakainya X, Y, Z. Tadi kan Z-nya asumsinya -1 ya. Nah, berarti X-nya ya, berapa X-nya? Nah, X-nya itu adalah sebesar ya ND1-nya. Berarti ND1. Jadi ND1, Y, -1. Ini 3 parameter ketika kita menyusun portofolio. Jadi VS-nya ini menjadi ND1 kali S ditambah Y minus CES. Kayak gitu. Ya, ini rumusnya. Tadi kan kita udah ngitung X ya. Kalau Z ketemu X ketemu, maka Y juga bisa dihitung dong. Nah, maka Y-nya kita pakai rumus minus X ya dikali E pangkat minus TRN D2. Nah, D2-nya dari mana? Dari rumus yang ini. Ya, preposition 8.9. Ya, seperti itu. Memang ini agak sedikit sulit dihitung ya. Jadi saya tadi juga coba hitung pakai kalkulator dan agak susah ya. Bukan agak susah, nggak ketemu nilainya. Karena apa? Karena di sini kita bicara probabilitas. Kalau kita bicara probabilitas, maka kita harus lihat tabel T-table. Jadi kita nggak segampang itu pakai kalkulator. Jadi perhitungannya ada beberapa tahap ya. Jadi kita di sini masih bicara dalam tataran konsep dulu ya. Seperti itu. Nah, maka di sini kalau kita mau menghitung berapa sih price dari call option itu, nah ini rumusnya ya. S ya, S-nya dikali ND1 ya. Dikalikan ini ya. Ini rumusnya. Seperti itu ya. Contoh nih di sini suppose that risk free rate 8% ya. Consider 90 day call option, strike price-nya 60, S0-nya 60 ya. Stock volatility atau sigma. Nah, sigma ini artinya standar deviasi ya 30%. Berarti kalau variansi itu kan sigma square, sigma kuadrat ya, jangan lupa ya. Nanti kalau kalian lihat simbol sigma ini artinya standar deviasi. Kalau sigma square itu artinya variance ya. Nah, Black-Scholes formula gives the option price 4,144. Nah, ini kok dari mana nih 4,144? Ini dari rumus yang warna kuning ini. Ya, seperti itu. Gimana Pak cara ngitungnya nanti? Itu di pembahasan lain waktu, ya. Kemudian gimana ngitung delta of the option-nya? Nah, delta of the option-nya berarti kita harus cari turunan pertama dan disamakan dengan 0. Seperti itu, ya. Nah, suppose, nah nanti ketika kita udah tahu nih berapa option price-nya, berapa deltanya 0,58. Nah, di sini kita lihat nih, suppose we write and sell 1000 call option. Jadi tadi apa? Call option-nya kita beli 1000 lembar. Maka rumusnya adalah 1000 dikali 4 koma ya. Jadi 4144. Ya. Nah, dari mana duitnya? Gitu. Dari duitnya kita bisa dengan menerbitkan saham. Ya. Dari mana kan satu saham harganya 60 dolar seperti itu ya. Biar equalize ya, maka kalau kalian lihat nih rumusnya ini kan 34917 ini kalau dibagi 60 dolar itu angkanya 581,96. Jadi X-nya adalah 581, Z-nya adalah 1000. Nah, maka Y-nya kita bisa hitung. Y-nya pakai rumus yang bawah ini ya. Y-nya adalah minus 30.000,772,88 dengan asumsi apa namanya obligasinya itu konstan ya di situ. Kemudian kenapa kita perlu melakukan strategi
Ya, ini ada beberapa skenario ya. Ini pertama skenario dari stock price movement. Jadi kan tadi sebelumnya S0-nya itu adalah 60. Nah, skenario pertama kalau stock price-nya tetap remain unaltered. Ya, jadi tetap $60. Jadi besoknya harga underlying aset tetap $60. Apa dampaknya? Maka stoknya tidak berubah. 34917 ini akan sama dengan sebelumnya ya, 34911. Nah, ini ya masih sama. Nah, tapi posisi di money market tentu akan berbeda ya. 3079 itu angka dari mana? Itu angka dari mana tadi? 30772 dikali 8% dibagi 360 hari. Kan 8% itu adalah bunga kan? Bunga setahun. Padahal kan ini pergerakannya 1 hari. Maka 8% dibagi 365 plus 1 dikalikan 30,772. Dapat angka ini 30. Tapi angkanya minus. Nah, artinya apa? Kalau minus berarti kita keluar duit. Artinya kita pinjem dari pasar uang. Berarti kalau kaitannya dengan obligasi, kalau kita pinjem berarti kita nerbitin obligasi. Nah, uang dari hasil nerbitin obligasi tadi digunakan untuk membeli stok di sini berikut call optionnya seperti itu ya. Cuma di sini optionnya tandanya minus. Nah, dari mana tanda minus min 4118? Dari rumus yang tadi yang di sini ya. Masukin ke sini semua parameternya, harusnya angkanya segini. Nah, ini kalau kita sum up berapa sih profit ya, delta portofolio, delta value ya, berapa selisih value dari portofolio kita dalam waktu 1 hari. Nah, itu kita lihat angkanya 19,45 dengan hedging ya. Tapi nih ternyata kalau tanpa hedging, without hedging itu 27,1. Seperti itu. Kok lebih besar without hedging? Ya, kenapa? Karena kita akan benefit dari turunnya nilai option. Seperti itu. Ingat ya, ini kan tandanya minus, berarti kalau nggak salah put gitu ya. Nah, kalau put kita harapannya harga sahamnya turun. Kalau call kan naik gitu kan ya. Sorry, harga premiumnya, harga sahamnya turun. Ya. Nah, dan interest due on premium invested without risk. Jadi kita keuntungan dari selisih bunga. Ya, itu skenario yang pertama ketika harga sahamnya tetap. Skenario yang kedua ketika harga sahamnya naik jadi 61. Nah, ternyata kita jadi rugi minus 1,77. Dan ketika harga sahamnya turun jadi 59, kita juga rugi minus 3,26. Nah, yang menarik adalah ya, it might come as a surprise. Ternyata dengan menggunakan hedging portfolio brings a profit. Untung ketika stock price remain unchanged. Nah, ya, jadi ketika kondisi perekonomian, kondisi di bursa itu stabil ya, tidak ada pergerakan macam-macam, maka ternyata menggunakan hedging itu opsi yang cukup menguntungkan seperti itu ya. Kemudian nah, sekarang kalau kita lakukan simulasi yang lebih detail seperti itu ya. Nah, di sini kita ngelihat nih. Ini ada S ini berarti pergerakan harga saham, harga underlying asetnya. V ini adalah value dari portofolio. Ya, U ini berarti ketika portofolio itu unhedged, tidak di hedging. Nah, kalau kita lihat di sini ya secara sederhana ya, U itu unhedged tanpa hedging, V itu berarti dengan hedging. Bisa kita lihat bahwa value-nya itu mana yang lebih, kalau yang unhedged ini kan berarti positif, terus negatif ke atasnya. Kayak gitu. Ya kan kita ngomongin put option ya. Nah, berartinya apa? Artinya kalau prediksi harga sahamnya itu naik, maka sebaiknya kita melakukan hedging. Tapi kalau harga sahamnya itu cenderung rendah, cenderung di bawah $60, maka sebaiknya unhedged saja. Itu pelajaran pertama yang bisa kalian pelajari. Pelajaran kedua adalah kalau kita lihat variansnya ya, kita di sini adalah ini kan dari 1100, tengahnya 27, tertingginya 1200. Jadi ini range-nya itu besar sekali. Seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat di gambar yang kanan ya. Ketika hanya S yang berubah, S itu berarti hanya harga saham yang berfluktuatif, maka kita juga melihat ya ketika ketika portofolio hedge dengan unhedge ya, ini ya. Jadi range-nya akan lebih rendah ya, deviasinya akan lebih kecil, tapi negatifnya bisa atas dan bawah. Ya, maka memang sebenarnya hedging itu cocok ketika kita mengharapkan return atau value dari portofolio kita itu stabil di angka tertentu. Ya, jadi kita tidak mengharapkan profit yang eksepsional yang terlalu besar, tapi juga kita tidak mau loss yang terlalu besar. Maka dijaga di kisaran kurang lebih 60. Nah, next kita akan belajar teori namanya VAR, value at risk ya, tapi nanti ya. Nah, kemudian, ini konklusinya. Jadi kalau kita takut ya, such large change may happen, ya, above hedge is not satisfactory solution. Ya, jadi kalau kita pikir, oh ternyata di masa depan ada perubahan yang besar, misal 6 bulan lagi pemilu gitu ya, itu kan pasti gonjang-ganjing gitu ya. Nah, dalam kasus ini hedging itu bukan solusi yang bagus. Seperti itu ya. If we do not hedge. Tapi kalau kita tidak melakukan hedging, maka kita gambling seperti itu. Jadi kalau gamblingnya apa? Kita gamblingnya gini, kira-kira harga saham naik apa turun ya? Karena apa? Karena kalau harga sahamnya turun, kita akan untung positif outcome, tapi kalau naik ya kita akan negatif outcome. Ini lihat di sini nih yang unhedged ini ya. Ini unhedged. Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan hedging, maka kita gambling. Di situ kita ada gambling, ada melakukan perjudian. Tapi ketika kita melakukan hedging ya dengan membeli option, maka sebenarnya kita mengurangi itu fluktuasinya. Ya. Nah, meanwhile ya, karena itu nggak peduli ya harga saham naik atau harga saham turun, ya, delta neutral ini tetap pilihan yang terbaik. Walaupun memang ya dengan delta neutral kita tetap mungkin rugi ya, tetapi kerugian dengan hedging itu jauh lebih kecil ketimbang kalau kita tidak melakukan hedging. Ya. Nah, ingat ya, simulasi yang tadi kalau hanya S-nya yang berubah, harga saham yang berubah. Nah, dalam simulasi kali ini yang berubah adalah R-nya. R itu berarti risk free-nya ya. Risk free-nya itu berubah dari 8 ke 9%. Dan sigma-nya, volatility-nya juga berubah dari 30 ke 32%. Ya, jadi berubah. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat juga di sini ya. Ternyata ya sama berfluktuasi juga di sini. Ya. Dan semuanya negatif. Gitu. Ya, jadi ketika semuanya negatif maka gini, dikatakan sih in some circumstances delta hedging may be far from satisfactory. Nah, jadi ternyata ketika kita melakukan delta hedging juga malah bisa negatif semua, bisa loss semuanya gitu. Nah, terus kita jadi bingung, Pak, yang benar kita hedging atau nggak hedging kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu ya, maka si buku ini mencoba menyederhanakan penghitungan dari CE tadi. Ya, kan tadi kita hitung CE rumusnya panjangnya ada D1 sampai D2 ya. Nah, ini kalau disederhanakan itu ada beberapa parameter. Ya, ada delta V, gamma V, theta V, vega V sama rho V. Ya, delta V itu artinya ya portofolio. Portofolio itu adalah sebuah fungsi, ingat ya. Turunan pertama derivatif dari fungsi portofolio with respect to S. S itu artinya harga saham. Itu kita sebut delta V. Tapi kalau gamma V itu turunnya terhadap harga saham dikuadratkan. Seperti itu. Ya, kalau theta berarti time, kalau vega itu sigma, kalau rho itu berarti risk free. Nah, strategi yang akan dibahas nanti itu ada delta gamma, ada delta vega. Nah, artinya kalau delta gamma maka strateginya apa?
Yang berubah apa? Yang berubah itu diasumsikan harga sahamnya saja. Tapi kalau delta vega berarti harga saham dan volatilitasnya juga ikut berubah. Oleh karena itu, Greek parameter ini dikatakan sensitivity. Kenapa dikatakan sensitivity? Karena gini ya, kalau kalian bayangkan portofolio itu sebuah persamaan. Ya, anggap aja persamaannya Y sama dengan A plus B1 X1, B2 X2, B3 X3 dan seterusnya gitu, ya kan? Nah, ketika kita mencari first derivative with respect to X1. Nah, ya. Maka kan yang tersisa adalah koefisiennya kan? Tinggal koefisien. Maka koefisien inilah yang kita sebut sebagai sensitivitas. Nah, koefisien ini disimbolkan dengan Greek parameter ya yang saya sebut tadi, yang kuning nih, delta, gamma, theta, vega, rho. Nah, kalau koefisien ini kita masukkan ya, bukan kita masukkan, kita bandingkan dengan rumus delta portofolio, maka delta V dikalikan delta S. Ya kan? Delta V ini, delta V kan dV dibagi delta S dikali S itu kan kembali ke portofolionya. Bener ya? Seperti itu. Jadi delta V kali delta S. Theta dikali delta theta. Ini kali delta theta. Kemudian delta rho dikalikan apa? Delta R-nya. Seperti itu ya. Delta apa? Vega V dikalikan delta sigma. Nah, yang agak menarik di sini S gamma V. Nah, kenapa? Karena gamma V ini kan S square. Jadi contoh misalnya gini, apa turunan pertama dari X kuadrat? 2X. Nah, sekarang kita balik kalau jadi integral. Berapa integral dari 2X? Ya kan? Berarti kan X kuadrat dikali setengah. Nah, maka ini sama nih. Setengah dikali gamma V dikali S kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin kalian yang bertanya, lah Pak, 2-nya kemana? Nah, kan kita tidak tahu fungsi aslinya. Ya kan? Kan tadi kita asumsikan fungsi aslinya kan X kuadrat, maka turunan pertamanya 2X. Tapi kan dalam konteks fungsi dari portofolio kan kita nggak tahu true function-nya itu kayak gimana. Karena kita nggak tahu, maka kita bisa menderivatif turunkan dan diintegralkan. Nah, ketika diintegralkan itu yang tersisa adalah setengah dikali gamma delta S kuadrat. Ya, ini kalau kalian bingung, ini mirip dengan integral dari 2X. Ya, atau integral dari X saja, nggak ada duanya. Integral dari X itu kan berarti X kuadrat dikali setengah. Ya. Kemudian, kan tadi kita harapkan portofolio yang bagus itu adalah portofolio yang tidak terlalu fluktuatif. Agar tidak terlalu fluktuatif, maka turunan pertamanya, ya, first derivatifnya itu correspond to 0, equal to 0. Nah, padahal turunan pertamanya itu ada banyak macam-macam. Kalau turunan pertama with respect to S itu namanya delta, with respect to S square namanya gamma, with respect to T namanya theta, with respect to sigma namanya vega V, with respect to risk free namanya rho V. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya delta netral, mohon maaf, kalau ditanya adalah delta netral itu seperti apa? Ya tergantung. Ya, tergantung partial derivatifnya with respect to apa. Seperti itu. Ya, yang pasti itu akan dibuat sama dengan 0. Nah, ini tadi penjelasannya. Jadi, delta C itu adalah N dikali D1, gamma itu ini, theta itu ini, vega ini, rho ini. Nah, ini akan kita buat sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, maka kita akan ketemu parameter-parameter tertentu. Ya. Nah, kemudian ini remarknya ya, tadi yang ini remarknya sebenarnya sama dengan yang ini nih, yang di bawah di sini. Ya, jadi remarknya itu theta C ditambah R S delta C ditambah setengah sigma square kali S square gamma C sama dengan R dikali C. Ya, ini rumusnya di sini. Ya, jadi kalau ditanya berapa apa ya? Option price dari call option yang memenuhi syarat delta normal, ya sudah ini saja, masukin semua parameternya dibagi dengan R risk free-nya. Ya, kayak gitu caranya.
Kemudian aplikasinya apa? Nah, aplikasinya itu ada namanya delta gamma hedging, ya. Delta gamma hedging, ada delta vega hedging. Ya, ingat ya. Jadi ada delta dan gamma, delta dan vega. Nah, sekarang kita mulai dengan delta gamma hedging. Nah, di sini kita bisa ada soal nih ya di buku, dia bilang bahwa portofolio terdiri dari X, Y, Z, ya. Asumsinya ya Z-nya itu minus 1000 gitu ya. There remain only one parameter that can be adjusted, yaitu X. Ya kan? Kan kalau obligasi udah nggak bisa diutak-utik lagi kan. Jadi kalau Z-nya sudah kita asumsikan minus 1000, maka yang mungkin kita ubah-ubah itu adalah X. Di mana X ini kalau kita ngomongin delta normal ya berarti delta portofolio dan gamma portofolio. Maka ini disebut namanya delta gamma hedging. Kenapa? Karena yang berubah parameternya itu adalah X. Kayak gitu. Ya. Nah, to make the gamma also equal to 0, additional degree of freedom is needed. Jadi ini maksudnya gimana sih? Ini kan cuma satu variabel. Ya, kalau kita hanya satu variabel, maka setidaknya kita perlu dua persamaan. Ya, kayak misal gini, y sama dengan a plus bx. Bagaimana mensolve gitu ya? Bagaimana mensolve berapa x-nya? Maka setidaknya kita punya dua persamaan. Jadi kalau kita punya satu variabel, minimal kita punya 3 persamaan buat solving. Kalau kita punya dua variabel bebas, independen, maka setidaknya kita punya 3. Ya, itulah yang dikatakan degree of freedom. Makanya degree of freedom itu adalah n-1. Ya. Nah, gimana caranya? Maka ini agak sedikit diutak-utik. Jadi utak-utiknya gimana? Yang diutak-utik adalah optionnya, bukan y-nya. Karena obligasi nggak usah diubah ya. Tapi opsinya kita beli 2 option. Ya, maka di sini ada Z, ada Z hat. Nah, di sini ada Z hat. Ya, jadi kita beli 2 option. Seperti itu, ya. Other variable itu R-nya 8%, sigma-nya 30%, S0-nya 60%. Nah, ini ketika semua variabel tadi dimasukkan ke dalam rumus, maka ketemulah persamaan nih, di mana delta V sama dengan X min 1000 delta, gamma minus 1000 gamma. Nah, ini kan kita sudah punya 2 persamaan ya. Yang ini yang bawah ini, nah kita eliminasi ya. Ini kan tinggal eliminasi ya kan, Z kurangi Z hilang nih, ya kan? Seperti itu ya. Jadi ketahuan. Nah, kalau Z-nya kita asumsikan berapa, maka X-nya bisa kita hitung. Ya. Nah, di sini maka solusinya X-nya adalah sekitar 300,58, maka Z-nya sekitar 900, ya, maka Y-nya bisa kita tahu minus 15.131. Itu namanya delta gamma hedging. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara delta vega. Nah, ingat tadi ya, vega itu apa yang berubah? Vega itu yang berubah adalah sigma atau volatility-nya, ya. Maka ketika kita bicara delta vega hedging, maka kita juga perlu mempertimbangkan volatilitasnya. Jadi volatilitasnya ikut kita masukin. Ya, nanti ke dalam rumus ini. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam rumus, kita ketemu 2 persamaan, kita eliminasi, kita ketemu X, Z, dan Y-nya. Nah, yang menarik adalah lihat X-nya. Ternyata dengan menggunakan delta gamma, X-nya itu menjadi lebih kecil. Ya, dan money position-nya itu juga minus 7.000, lebih kecil daripada kita lakukan minus 15.000. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah resumnya dengan membandingkan delta dengan delta gamma, delta dengan delta vega, seperti itu. Ya, mana yang dipilih? Gitu. Nah, kalau ditanya mana yang dipilih, maka kita akan memilih ya tergantung kita profil investor seperti apa. Ya, kalau kita profil investor yang kita prediksi, harga saham akan naik, ya gunakan delta vega. Kenapa? Karena ketika harga saham kan sekarang 60 ya. Berarti kalau kita prediksinya harga saham itu akan naik, ya kita gunakan delta vega dong. Ya, karena dia yang memberikan return paling positif. Tapi sebaliknya kalau kita bilang kayaknya harga saham bakalan turun deh dari 60 ke sekitar 58 ya, maka lebih cocok gunakan strategi delta gamma.
Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau meng-hedge business risk? Nah, bisnis itu tadi saya bilang ya, risiko yang di luar kontrol kita. Ya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan mitigasi. Salah satu mitigasinya adalah kita membeli option seperti itu, ya. Maka di sini kita lihat ya, rumusnya adalah price dari option itu kan berarti 100 dikalikan E pangkat L nanti akan dibandingkan dengan nilai dari underlying asetnya. Selisihnya itu kan namanya payoff, ini dibandingkan dengan certain value. Anggaplah 20. Nah, berapa probability-nya? Maka ini tanda tanya ya, berapa probability-nya. Nah, sekarang kalau kita balik, kalau kita punya probability-nya, berapa sih value-nya? Gitu. Jadi kalau kita bisa mengasumsikan probability 95% dengan keyakinan 95%, maka sebenarnya kita bisa menghitung berapa value at risk-nya. Ya, di pertemuan-pertemuan awal saya pernah membahas value at risk ya. Nah, sekarang sedikit kita ulangi. Contoh ya, ini di example 91. Nah, di sini ada namanya logarithmic return. Ingat ya, dalam Black-Scholes itu memang kita menggunakan normal distribution. Tetapi karena portofolio itu kan satuannya miliaran, triliunan gitu ya, nolnya banyak, maka tidak cocok kita pakai norm distribution. Akan lebih cocok kita menggunakan log normal. Jadi semua parameter itu kita konversi ke log. Nah, kalau udah kita konversi ke log, baru itu dibandingkan dengan kurva normal. Kenapa? Nah, ini salah satu trik ya. Jadi suatu saat kalau kalian menghadapi pengolahan data dan kalian kan menemukan persamaan kalian itu tidak normal, bermasalah dengan normality test, maka kalian bisa mengkonversi satu atau beberapa variabel kalian ke dalam skala log. Kenapa? Karena kalau udah dikonversi ke log, insya Allah ya nggak insya Allah juga sih ya, kemungkinan besar datanya akan menjadi lebih normal seperti itu. Ya. Nah di sini normal distribution-nya itu min-nya 12%, standar deviasinya 30%. Ingat ya, normal distribution yang asli, yang dites student distribution itu berarti kan 0,1. N dalam kurung 0,1. Berarti min-nya 0, deviasinya 1. Nah, berarti kalau dalam konteks example 91 ini, min-nya kan 12% dan deviasinya 30%. Nah, berarti ini bukan normal distribution. Ini log normal distribution. Gitu ya. Dengan tingkat kepercayaan, dengan probability 95%, the return will satisfy. Nah, return-nya itu, satisfy-nya itu gimana gitu kan gini rumusnya. S1 itu, ingat ya winner process yang waktu itu ya, S1 itu lebih besar. Diharapkan lebih, berarti ini call option ya. S1 diharapkan lebih besar dari S0 dikali E pangkat M ditambah X dikalikan sigma. Nah, berarti M plus E kali sigma ini ya, kalau bisa lebih kecil daripada K. Nah, paham ya? Nah, hitung-hitung-hitung ternyata $68,83. Nah, sebenarnya kan bisa ngitung nih rasionya. Ya, jadi kalau kalian hitung apa namanya? Kayak 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ya, berarti 10 log 100 sama dengan 2. Seperti itu ya. Berarti nanti kalian bisa ngitung tuh ya. Ini tinggal 37, ini masukkan ke persamaan tadi, kalian akan ketemu ini. Akan sama perhitungannya dengan 68,83 seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan student T distribution, maka X-nya itu minus 1,645. Nah, ini ya di sini. Kan tadi saya bilang kalau kurva normal itu kan minnya 0 ya. Variansnya 1 di sini ya. Tapi kalau kita bicara conditional ya, conditional probability, maka fx. Nah, ini berarti kita ngomongin z. Ya, jadi kita apa ya?
squeezing gitu ya. Jadi kalau kita punya kurvanya besar, nah kurva yang besar itu kita mampetin, kita kecilin sesuai dengan kurva normal distribution. Kayak kita ngitung Z lah, ya berarti kan X dikurangi mu dibagi sigma, itu kan ketemu Z-nya gitu ya. Nah ini kalau kalian perhatikan di sini dengan degree of freedom semakin tinggi atau kita degree of freedom unlimited gitu ya, dengan asumsi one or two tail test, berarti kalau 95%, berarti kalau one tail test itu berarti kan 5%, kalau two tail berarti 2,5%. Nah berarti itu ada di angka sini ya, ini di sini 0,05. Berarti berapa? 1,645. Nah, berarti titiknya 1,645. Ya. Maka di sini angkanya minus 1,645. Nah, ini tergantung kalau kalian pakainya one tail ya. Kalau kalian pakainya one tail berarti minus 1,45-nya itu di sebelah kiri, nanti di sebelah kanannya juga ada plus 1,645. Kayak gitu. Ya, berarti itu kan kita ngomongin PDF. Ya, berarti two tail di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, berapa nilai VAR-nya? Nah, nilai VAR-nya itu ya nanti kalian akan mengalikan ya minus 1,645 ini ya nanti dikalikan dengan deviasinya. Ya, jadi kalau misalnya ini dibagi nih berapa namanya? 68,83 dibagi 1,645. Nah, silakan hitung angkanya berapa ya. Nah, tutorial bagaimana melakukan value at risk itu ada di YouTube-nya. Ini kalian bisa nonton YouTube-nya di sini. File Excel-nya sudah saya taruh di folder simulasi VAR single and multiple securities. Nah, ini pakai data saham di luar negeri. Kalau kalian mau pakai data lokal, SIDO muncul ya boleh tinggal di replace saja value-nya seperti itu. Nah, yang menarik adalah tutorial VAR ini mengetahui seberapa besar risiko yang kita hadapi. Namanya kan value at risk, value dari portofolio yang at risk. Jadi kalau kita asumsikan 95%, jadi 95% saya yakin ya bahwa ya sebesar-besarnya kerugian yang akan saya hadapi adalah sekian dalam waktu 1 hari. Sekian dalam waktu 5 hari. Nah, maka nanti ada istilah namanya VAR 1 hari, VAR 5 hari, VAR setahun gitu. Ya, value at risk. Itu adalah kalau saya nyebutnya itu adalah kerugian maksimal sesuai dengan confidence level yang kita tentukan. Ya. Nah, di sini ada case ya, ada case 91 di mana di sini ada sebuah perusahaan ya. Nah, perusahaan ini tuh untuk start the production dia perlu 5 million pounds. Ya, additional fund itu bisa diperoleh dengan pinjam ke British Pound. Jadi perusahaan UK mendirikan unit bisnis di Amerika gitu. Nah, kalau kurang duit dia bisa minjem di negara asal di Inggris dengan bunga 16% dengan hedging. Nah, artinya di sini kan ada kaitan dengan kurs gitu ya. Maka kurs ini nanti akan perlu di hedge gitu ya. Rate of return investor 25%, sales predicted to generate 8 million ya, manufacturing cost bla bla bla. Ini silakan dihitung, nanti kita bisa bikin simulasi kayak bikin neraca gitu ya. Bukan, kayak bikin laporan laba rugi ya. Jadi berapa revenue-nya, berapa COGS-nya, nanti berapa profit-nya ya, berapa profit after tax-nya berapa gitu. Nah, yang menarik adalah kita punya beberapa strategi, ada 5 strategi. Strategi yang pertama adalah unhedged position. Ya, kenapa unhedged kan tadi ya? Kita butuh berapa? 5 million. Tapi kalau perlu modal tambahan, kita bisa minjam di British kan, di negara asal. Nah, itu kalau unhedged berarti kita menghadapi risiko nilai tukar di sini.
Kalau strategi kedua kita gunakan forward contract. Strategi ketiga kita gunakan full hedge. Keempat partial hedge. Kelima adalah kombinasi. Nah, kalau melihat angka di sini, ternyata strategi dua inilah yang paling menguntungkan. Jadi kita lebih cocok dalam kasus ini ya, kita lebih cocok menggunakan forward contract. Bukan berarti bahwa forward contract itu yang paling bagus dari option, bukan. Tapi kalian itu kalau melihat suatu kondisi, kita harus tentukan semua parameternya dan kita simulasikan untuk 5 jenis strategi ini. Nanti dari hasil simulasi ini baru kita bisa tentukan strategi mana yang paling baik. Nah, dalam kasusnya perusahaan US yang mau bikin di UK ini, yang terbaik adalah forward contract. Ya, appears to be the safest one karena resultnya itu positifnya itu yang paling besar. Tapi bagi seorang investor yang adventurous, berarti investor yang apa ya, yang spekulan lah, yang spekulator yang investor yang berani gitu ya. Nah, kalau dia memprediksikan bahwa mata uang pound sterling itu akan melemah gitu. Nah, kalau pound sterling melemah, ya maka sebaiknya ambil strategi satu. Seperti itu ya. Kan kalau pound sterling menguat kita rugi. Nah, kalau pound sterling menguat, sebaliknya kita akan untung. Itu akan jadi plus itu. 431 jadi angka plus. Ya. Nah, selain dari strategi 1 dan 2, kalau kita tipikal investor yang moderat gitu ya, maka kita bisa memilih tuh. Kita mau strategi 3, 4, 5. Apakah mau full hedge, mau partial hedge, atau kita mau combine antara option dengan hedging. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara speculating with derivative. Nah, contoh nih, kita investor kita aja bisa saja kita beli suatu call dan kita dapat skema premium, kita dapatkan skema payoff seperti yang di depan, yang warna merah. Ya, kalau put berarti kebalikannya. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bikin suatu strategi yang namanya butterfly. Nah, ini contoh ya. Contohnya kalau dalam konteks call option, kita nggak cuma beli satu call option, tapi kita bisa beli 3 call option. Ya, jadi ini call yang pertama di X/1. Yang kedua, kita beli call option pada harga X3 dan kita jual. Nah, kalau jual berarti grafiknya ke bawah seperti itu ya. Berarti X2. Nah, ini kalau kita combine ketiga grafik ini, maka menghasilkan grafik yang bawah seperti ini. Apa yang menariknya di bawah kita lihat ya, tetap rugi, kita tetap ada potensi rugi, tapi potensi ruginya jauh-jauh lebih kecil. Dan potensi keuntungannya ada di sini, yang segitiga ini. Gitu. Artinya apa? Dengan menggunakan strategi butterfly, kita meminimalkan risiko. Ya, meminimalkan risiko. Dan kita nggak, ini kan option itu kan harganya mekanisme pasar, kita tidak mengintervensi mekanisme pasar. Yang kita lakukan adalah kita beli 2 call dan kita jual 1 call. Ya, dengan harga jual call-nya itu di antara call pertama dan call ketiga. Dan ternyata akibatnya apa? Kita bisa meminimalkan risiko dengan return yang tetap positif. Ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.